Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, gimana kabar kalian di rumah? Sehat ya? Sehat-sehat ya anak-anak ibu di rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah kita hari ini akan belajar matematika yaitu di pembelajaran 3. Nah hari ini ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita mengumpulkan data ya. Di sini ada pengumpulan data dan penyajian data. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama apa itu pengumpulan data, kemudian bagaimana penyajian datanya ya. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama di materi ini ya. Nah, tetapi seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita angkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Sekarang langsung saja kita ke materi ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengumpulan data ya di pembelajaran 3. Apa itu data ya? Nah, di sini ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif, dan selanjutnya ada pengamatan langsung dan tidak langsung ya. Jadi kita akan membahas 3 materi hari ini ya, yaitu tentang pengumpulan data, kemudian data kualitatif, kuantitatif, dan pengamatan langsung serta pengamatan tidak langsung ya. Nah, yang pertama kita akan melihat data ya. Nah, data merupakan sekumpulan hal tertentu yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan kita ya. Nah, kemudian di sini ya, kamu bisa mengumpulkan data di rumah, kemudian bisa juga di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Jadi data itu bisa kalian kumpulkan tidak hanya di sekolah ya, tetapi bisa saja kalian kumpulkan di rumah, entah itu di lingkungan masyarakat atau dimanapun kalian sedang berada ya, tetapi data itu sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, data yang telah kamu peroleh tadi itu dapat kamu susun dalam sebuah daftar yang biasanya kita sebut dengan tabel ya. Jadi dengan tabel itu memudahkan kita untuk menyusun data yang sudah kita dapatkan tadi ya. Jadi tabel itu adalah bisa memudahkan kita untuk menyusun data-data yang sudah kita temukan di lapangan tadi. Nah, tujuannya ya, tujuan menyusun data dalam bentuk tabel itu adalah untuk mempermudah informasi tersebut untuk kita baca ya, atau untuk kita lihat ya. Jadi itu tujuannya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal ya. Nah, di sini ada kegiatan yang pertama. Nah, kegiatan yang pertama itu ya, pernahkah tinggi siswa di kelasmu diukur? Kemudian berapa tinggi badannya ya, atau badanmu? Kemudian berapa tinggi badan temanmu? Nah, untuk mengetahuinya kita harus mendata setiap siswa satu persatu secara langsung. Nah, proses seperti inilah yang disebut dengan mengumpulkan data dengan pencatatan secara langsung atau pengumpulan data secara langsung tadi ya, karena kita akan terjun ke lapangan atau kita sendiri yang akan meneliti, kemudian kita sendiri juga yang akan mendata siswa secara satu persatu ya. Nah, setiap siswa itu bisa ditimbang dan kita juga bisa mencatat langsung hasil data itu tadi ya. Nah, kemudian di kegiatan yang kedua ya. Nah, siswa-siswi kelas 5 SD Banjarsari sepakat untuk kaos olahraga ya. Nah, di sini ibu guru ingin mengetahui warna kaos olahraga yang disukai siswanya ada berapa banyak ya. Nah, untuk itu di sini ibu guru memberikan angket kepada setiap siswa yang berisi beberapa macam warna untuk dipilih oleh siswa-siswinya. Nah, di sini warna yang paling banyak diwajibkan atau dipilih itu adalah warna kaos ya. Nah, di sini adalah kegiatan yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya, nah dari kegiatan 1 dan 2 itu merupakan kegiatan mengumpulkan data seperti yang ibu bilang tadi ya. Karena di situ ibu guru dia membagikan
angket kepada siswanya ya untuk mengetahui ada berapa siswa yang memilih jenis kaos tadi. Nah, kemudian setelah kalian mengamati, adakah perbedaan metode dari pengumpulan data satu ke data yang kedua tadi ya. Nah, proses kegiatan yang kedua tadi itu disebut dengan mengumpulkan data, yaitu dengan pengamatan tidak langsung ya. Karena pengamatan yang dilakukan terhadap objek melalui perantara atau melalui alat atau cara itu tadi, yaitu melalui observasi tadi atau melalui sebentar ya. Nah, melalui angket yang diberikan kepada siswa tadi ya. Jadi itu adalah pengumpulan data secara tidak langsung karena melalui angket ya. Itu kegiatan yang kedua ya. Nah, misalnya itu melalui lembar isian atau angket seperti yang sudah Ibu bilang tadi. Nah ini anak-anak, cobalah mengenal ya mereka dengan ciri-ciri. Oke, yang pertama. Nah, di sini. Oke, kita masuk ke data ya. Nah, ini yang kedua nanti. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, ada wawancara atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Nah, misalnya dengan memperhatikan teman-temanmu, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang gemuk ya. Jadi anak-anak, data itu adalah sebuah informasi yang kita temukan ya, atau yang kita peroleh dari suatu pengamatan, entah itu dari wawancara atau itu dari penelitian ya. Nah, yang kemudian itu kita kumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Misalnya itu tadi seperti contohnya dengan memperhatikan teman-teman yang ada di sekitar kalian ya. Nah, misalnya kita perhatikan tinggi rendahnya, kemudian pendeknya, kurusnya, bentuk mukanya, kemudian dari segi rambut atau kulitnya ya, kemudian dia kurus atau gemuk ya. Nah, jadi itu adalah bentuk dari pengamatan ya, itu dari pengamatan. Kalau misalnya dari wawancara, kita bisa mewawancarai seseorang ya, atau kita ingin mengetahui bagaimana sifatnya, kemudian atau kita ingin mengetahui bagaimana karakter orang itu ya. Nah, kita bisa melakukannya dengan wawancara ya. Nah, di sini anak-anak, cobalah mengenal mereka dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Nah, ciri-ciri yang mereka miliki ya dapat kita tulis dan kita kumpulkan dengan misalnya wawancara itu tadi. Nah, dengan menulis dan mengumpulkan ciri-ciri mereka ya anak-anak, berarti kita telah mengumpulkan data ya. Nah, jadi kegiatan seperti ini itu adalah kegiatan yang dilakukan kita untuk mengumpulkan data, yaitu dengan melihat ciri-ciri mereka kemudian menulisnya ya. Nah, jadi data yang bisa kita kumpulkan dapat berupa tinggi badan, kemudian berat badan, ukuran sepatu, jumlah murid laki-laki dan perempuan, kemudian masih banyak yang lainnya ya. Jadi ini adalah beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data yang ingin kita peroleh ya. Oke, yang selanjutnya ya. Nah, data yang diperoleh ya, data dapat diperoleh dengan berbagai cara ya anak-anak. Nah, di sini contohnya ya, dengan penelitian, kemudian dengan survei, dengan pengamatan, dengan wawancara atau melalui lembar isian. Nah, di sini cara pengumpulan data tentang hobi berbeda dengan cara pengumpulan data tentang besarnya curah hujan di suatu wilayah dalam 1 bulan ya. Nah, di sini anak-anak, data yang dapat diperoleh itu tidak hanya dengan satu cara ya, tetapi dengan berbagai cara. Nah, di situ ada penelitian, kemudian ada survei, ada pengamatan, ada wawancara, atau kita bisa menggunakan lembar isian atau angket itu tadi ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, bahwa kita untuk memperoleh data tidak hanya menggunakan satu cara, tetapi banyak cara ya, entah itu bisa melalui pengamatan atau penelitian, kemudian kita bisa menggunakan survei atau kita bisa lewat wawancara, kemudian ada juga yang disebut dengan angket atau isian. Nah, itu bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan untuk memperoleh data yang kita perlukan ya.